Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Evi Nurleni MSI. Bahan bacaan kita terambil dari kitab Roma 4 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Judul renungan kita pada sore hari ini ialah dibenarkan karena iman. Kita tentu sudah mengetahui bahwa semua manusia itu berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, kalau begitu, adakah yang mungkin masuk dalam kerajaan Allah? Bukankah itu artinya menjadi benar pun cukup mustahil? Oleh sebab itu, Rasul Paulus menyatakan prinsip diperhitungkan untuk dibenarkan. Apa arti kata diperhitungkan? Diperhitungkan adalah tindakan dengan sengaja menghitung, walaupun sebenarnya nilainya tidak sepadan. Dan kita semua diuntungkan oleh prinsip ini. Karena hanya dengan iman saja, tindakan kita dapat diperhitungkan sebagai kebenaran, walaupun tindakan kita sendiri tidak layak untuk dibenarkan. Rasul Paulus dalam Roma 4 ayatnya yang ke-9 memulai argumen tentang prinsip Allah tentang diperhitungkan, dengan satu keyakinan bahwa dalam iman semua manusia setara dalam Tuhan. Katanya, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ia memulai dengan mengatakan bahwa ucapan bahagia seperti khotbah di bukit disampaikan bagi kaum bersunat atau kaum Abraham dan tidak bersunat secara setara. Karena kesetaraan semua manusia di dalam dosa, maka demikian pula halnya kesetaraan untuk mendapatkan keselamatan. Sama seperti karena imannya Abraham dibenarkan, demikian pun orang percaya lainnya akan dibenarkan karena iman. Iman adalah tindakan personal individu untuk secara sadar mempercayai dan menyerahkan diri pada Allah sebagai sumber kebenaran yang sejati. Oleh sebab itu, dengan imannya, semua orang bertanggung jawab pada dirinya sendiri di hadapan Allah. Hal ini menyebabkan unsur hak istimewa suku bangsa tertentu untuk dibenarkan menjadi luruh. Pada hakikinya, semua manusia itu berdosa, dan segala pelanggaran yang dilakukannya hampir mustahil untuk dibenarkan. Sehingga kita tidak dapat dibenarkan dan memperoleh keselamatan murni karena kehendak Tuhan. Bahkan hanya cukup dengan mengakui kesalahan dan dosa saja, kemudian dosa kita tidak diperhitungkan. Kita menjadi orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, meskipun sebenarnya pelanggaran kita tidak layak untuk diampuni. Refleksi yang bisa kita ambil pada renungan sore hari ini ialah, iman adalah tindakan sadar individu untuk memilih percaya kepada Allah dan mengakui semua pelanggaran kita. Dan dengan iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ampuni kami karena dosa dan pelanggaran kami. Inilah kami yang ingin menyerahkan kehidupan kami untuk menjadi bagian orang yang dibenarkan. Amin.